Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Inilah tingkatan di dunia baru ini. Tingkatan alam semesta inti. Pemula bintang 1 sampai 5. Junior bintang 1 sampai 5. Senior bintang 1 sampai 5. Master bintang 1 sampai 5. Grandmaster bintang 1 sampai 5. Kaisar sejati bintang 1 sampai 5. Kaisar immortal bintang 1 sampai 5. Dewa immortal bintang 1 sampai 5. Dewa Raja Semesta bintang 1 sampai 5. Kini terlihat Hou Zhen berkeringat dingin saat merasakan aura mengerikan dari tubuh banyangan tersebut. Komandan, ampuni aku. Suara Hou Zhen terdengar sangat kecil, namun bayangan dan Hu Liuchen tentu mampu mendengarnya dengan jelas. Terlebih nada suara Hou Zhen sangat ketakutan. Bayangan tersebut kini muncul di depan Hu Liuchen dan menatapnya dengan tatapan datar. Hou Zhen, bawa orang yang menyamar memakai nama marga klan kita. Jika aku tidak salah, dia adalah penguasa dunia inti ke-6 yang menyamar menggunakan nama Holian, ucap bayangan tersebut dengan nada dingin. Aku beri kau waktu 3 hari, jika kau gagal, maka aku akan mengembalikanmu ke klan, sambung sang bayangan. Tanpa menunggu bayangan tersebut selesai bicara, Hou Zhen sudah menghilang lebih dulu. Melihat Hou Zhen telah menghilang, bayangan tersebut kembali menatap Hu Liuchen dengan datar. Apakah kau sadar mengapa penguasa Hu diam saja? Mata Hu Liuchen melebar saat mendengar pertanyaan dari bayangan yang memiliki nama asli Ho Mingchun, tapi Hu Liuchen biasa memanggilnya Mingchun. Kini Hu Liuchen sudah dapat menebak ke arah mana pertanyaan Mingchun. Benar, klan Ho dan ayahmu telah bekerja sama untuk menjebak bocah itu melalui dirimu, ucap Mingchun saat melihat Hu Liuchen kini sadar maksud dari pertanyaannya. Tuan muda kami sebenarnya ingin turun tangan untuk membunuh bocah yang bernama Baian itu. Namun sayangnya, tuan muda kami saat ini melakukan pertemuan dengan ayahmu sekaligus ingin melihat calon istrinya, ucap Mingchun menyeringai kecil. Wajah Hu Liuchen kini mulai memerah. Ia sudah mengerti semuanya. Jadi begitu, ayahku ternyata tahu jika kau adalah orang dari klan Ho sejak awal dan sengaja membiarkanmu mengikuti untuk memata-mataiku, ucap Hu Liuchen dengan dingin. Tak lama terdengar tawa dari Hu Liuchen. Hehehe, kau akan menyesal karena telah menyinggung kakak iparku, terlebih kalian semua memanfaatkan istrinya juga. Kekeh Hu Liuchen layaknya orang yang sudah tidak waras. Kakak iparku tidak sesederhana yang kau lihat Ho Mingchun, sambung Hu Liuchen kini tertawa terbahak-bahak. Dunia jiwa, penguasa, apa kau yakin mengirimku ke tempat Weng Li, Bing Lou dan Hu Hongmeng? Tanya Ling Yanru menaikkan sebelah alisnya. Bukannya aku keberatan penguasa, tapi bukankah ada ketiganya di sana dan aku yakin, hanya dengan kekuatan Wen Li saja, ia bisa membunuh semua penguasa dunia inti di alam semesta inti ke-6 ini dengan mudah, sambung Ling Yanru. Baian mengangguk santai. Apa yang kau ucapkan memang benar, saat ini leluhur Wen Li adalah yang terkuat di kelompok itu, kekuatannya pun sudah mencapai Dewa Grandmaster Semesta Bintang 5 Puncak, yang mana ia setara dengan Master Sekte Es Abadi Fang Mu. Ucap Baian terdiam saat merasakan firasat buruk. Tapi saat ini jika ia melawan penguasa alam semesta inti ke-6 maka ia akan kalah. Terlebih firasatku mengatakan jika klan Ho akan turun tangan, itu akan jauh lebih merepotkan. Jadi untuk membuat antisipasi maka kau harus melihat jalannya pertarungan. Jika mereka keluar, maka kau juga akan keluar. Apa kau paham maksudku? Baian menatap Ling Yanru dengan serius. Ling Yanru mengangguk serius. Paham penguasa? Tapi sebelum pergi, izinkan aku menggendong, hei, kecil terlebih dahulu, ucap Ling Yanru dengan penuh harap.
Bai An tentu saja mengizinkan permintaan kecil Ling Yanru. Setelah beberapa jam menggendong, "Hei, kecil," Ling Yanru langsung pergi setelah berpamitan kepada semua penduduk dunia jiwa. Ampun Tuan Muda," teriak seseorang pria muda seusia Duan Du. Saat ini pria muda tersebut menatap ngeri ke arah Bai Han. Ia kini lebih baik memilih mati daripada jiwa dan mentalnya terus disiksa. Bahkan keempat bawahan Bai Han kini menatap ngeri kepada Bai Han. Mereka beruntung dijadikan bawahan dan tidak disiksa seperti pria muda di depan mereka. Untuk Duan Du dan Tulong, mereka kini tersenyum bahagia melihat kekejaman Bai Han. Tidak ada rasa iba maupun ngeri terlihat dari wajah keduanya. Sementara Bai Han kini tersenyum polos. Bukankah paman tadi menantang diriku?" tanya Bai Han dengan wajah polos namun mengerikan bagi pemuda di depannya. Pemuda yang bernama Wei Wen kini hanya bisa menggelengkan kepalanya. Ia kini menatap ke arah dua penetua yang selalu melindunginya. Keduanya kini mati mengenaskan oleh bocah yang ia yakini melebihi iblis. Wei Wen menyesal telah mengganggu Bai Han dan kelompoknya saat mereka masuk ke rumah makan. Kini ia meratapi nasibnya. Ia juga sudah berapa kali mencoba mengirim sinyal bantuan, namun sampai saat ini tidak ada bantuan yang datang. Wei Wen adalah salah satu klan Wei yang cukup ditakuti di kota ini. Ia berhak sombong karena kekuatannya cukup kuat dan dianggap jenius. Tapi karena kesombongannya ia kini berlutut ketakutan di depan anak berusia 9 tahun. Tubuh Wei Wen tak hentinya bergetar saat melihat senyum polos Bai Han sambil memiringkan kepalanya. Begini saja paman, mumpung aku anak yang baik, aku bisa saja mengampunimu, tapi dengan satu syarat. Bagaimana menurutmu? Ucap Bai Han memanggut-manggut sambil berpura-pura berpikir layaknya orang dewasa. Wei Wen langsung mengangguk patuh saat mendapat secerah harapan. Apa itu Tuan Muda kecil? Selagi aku mampu maka aku akan melakukannya. Bahkan jika kau menyuruhku menghancurkan kota ini, aku akan menuruti permintaanmu, ucap Wei Wen dengan tergesa-gesa, karena takut Bai Han berubah pikiran. Cukup mudah, kau hanya cukup pulang bersama mereka berempat, sisanya biarkan mereka berempat yang akan mengurusnya, dan setelah kau sampai rumahmu, kau bebas, ucap Bai Han dengan nada polos. Hal tersebut membuat Wei Wen tersenyum dengan bahagia. Ia juga orang yang cukup licik. Jika ia sampai ke klannya, maka ia berencana akan mencari Bai Han dan kelompoknya, lalu menyiksa mereka lebih dari yang ia alami. Tapi ia tidak sadar, karena saking polosnya Bai Han, ia tidak tahu jika saat ia membawa keempat ketua perampok ini, maka nasib klan mereka akan binasa. Wei Wen tidak melihat senyum Bai Han yang terlihat licik di balik senyum polosnya. Bahkan Duan Du dan Tulong sampai bergidik saat memperhatikan itu. Bocah ini jika orang mencari masalah dengannya, maka ia tidak akan memberikan orang tersebut ampun. Ia bahkan sampai ingin menghancurkan klan beserta semua penghuninya, gumam Duan Du dan Tulong serempak. Mereka kini saling pandang seolah bertanya satu sama lain. Dalam benak mereka, mereka berkata, "Lalu apa gunanya kami di sini jika bocah mengerikan ini sudah bisa seorang diri mengendalikan semuanya?" Bai Han yang menguap langsung mengirimkan pesan telepati kepada keempat bawahannya, jika mereka harus menghancurkan klan Wei bagaimanapun caranya. Jika mereka tidak bisa menyelesaikannya, maka Bai Han akan memberikan mereka hadiah yang tak bisa dilupakan seumur hidup mereka. Kini keempat ketua perampok bergidik ngeri. Mungkin jika tidak ada orang, mereka akan berpelukan karena saking takutnya. Dengan cepat mereka berdiri lalu membawa Wei Wen keluar dari rumah makan, yang kini telah kosong. Bai Han kini melihat ke arah kedua pamannya. "Bagaimana? Haner baik bukan?" tanya Bai Han tersenyum polos. Setelah itu Bai Han melambaikan tangannya. Wus! Seketika tempat yang awalnya kosong kini kembali dipenuhi oleh para kultivator yang sedang menikmati makan siang. Mereka terlihat menikmati hidangan yang disediakan oleh koki yang bekerja di rumah makan. Duan Du dan Tulong kini saling memandang sambil menggelengkan kepala mereka. "Polos apanya, kau sama saja dengan ayahmu,"
bahkan lebih mengerikan seperti sifat ibumu Musyair, gumam Tulong dan Duan Du dalam hati. Mungkin tidak ada yang menyadari apa yang Bai Han lakukan tadi, itu dikarenakan ia telah membuat ilusi dan memanipulasi tempat ini terlebih dahulu, sebelum membunuh dua tetua dari klan Wei dan menyiksa Wei Weng. Cara kerja Bai Han cukup bersih, tidak seperti kedua pamannya ini, yang tidak mau repot-repot melakukan seperti apa yang Bai Han lakukan. Bai Han sengaja melakukan ini agar tidak menimbulkan keributan terlebih dahulu. Tapi tetap saja pada akhirnya, perbuatannya ini menimbulkan kekacauan, walau bukan ia sendiri yang melakukannya. Setelah puas makan tanpa ada gangguan lagi, kini Bai Han berjalan layaknya pemimpin. Duan Du dan Tulong kini seperti jenderal kiri dan kanan yang mengikuti dari belakang. Entah mengapa mereka mau mengikuti instruksi Bai Han, mungkin karena wajah polosnya Bai Han dan rasa sayang Duan Du dan Tulong lah yang membuat keduanya mau mengikuti keinginan keponakan mereka ini. Wus wus wus, tep tep, Haner lalu kita akan kemana? Tanya Tulong kini meregangkan ototnya isyarat ia ingin bertarung. Seperti yang ayah bilang, kita akan mencari informasi di mana Paman Chen ditahan, dan aku mendapat info jika kita harus menghancurkan klan Wei terlebih dahulu, ucap Bai Han dengan nada polos. Tulong mengangguk-angguk membenarkan, sementara Duan Du hanya tersenyum kecut saat melihat keponakannya ini ingin main-main dulu. Usia Bai Han tergolong bermain-main lari-larian bersama kawannya, tapi ini Bai Han bermain bukan seperti itu, melainkan bermain darah dan seolah mereka hanyalah mainan baginya. Tak lama setelah mereka sampai di klan Wei, terlihat setengah klan Wei sudah hancur. Terlihat banyak sekali para kultivator liar maupun beberapa anggota klan menonton dari jarak yang relatif terjangkau. Mereka semua tidak ada yang berniat membantu, karena dunia ini hanya uang dan kekuatan yang bermain, tidak ada yang namanya teman. Saat ini keempat bawahan Bai Han sedang menggencar patriark dan leluhur klan Wei, sementara para bawahannya yang entah datang dari mana, kini menghancurkan semua anggota klan Wei yang mereka lihat tanpa pandang bulu. Bai Han tentu saja menginstruksikan ini kepada keempat ketua perampok ini. Bai Han juga melakukan ini bukan tanpa sebab, klan Wei terlihat baik dari luar, tapi kelakuan mereka layaknya iblis, yang mengejar kekuatan dengan pengorbanan darah. Sudah banyak korban yang mereka bunuh secara diam-diam, sehingga membuat Bai Han cukup kesal kelakuan mereka. Bom-bom, Dong Han kurang ajar, berani sekali kau menyerang klanku, akan kubunuh kau, teriak leluhur klan Wei menatap tajam Dong Han. Dong Han adalah ketua perampok yang terkuat dari mereka berempat, kekuatannya saat ini berada di tingkat Dewa Master Semesta Bintang 2 awal. Dong Han saat ini bersama Han Fu, kedua terkuat yaitu Dewa Master Semesta Bintang 1 menengah, mereka berdua melawan leluhur klan Wei, yang berada pada tingkat Dewa Master Bintang 2 akhir. Banyak bacot, ucap Dong Han langsung bergerak cepat ke arah leluhur klan Wei. Melihat Dong Han bergerak, Han Fu juga langsung bergerak cepat. Dengan cepat keduanya muncul di samping kiri dan kanan leluhur klan Wei. Mati saja kau Wei Kun, teriak Dong Han mengayunkan pedang besarnya. Tekanan mengerikan keluar dari ayunan Dong Han. Leluhur klan Wei atau Wei Kun langsung mendengus dingin. Ia dengan cepat mengayunkan tombaknya, tombak Wei Kun memiliki bilah layaknya pedang. Bom! Bertepatan dengan Wei Kun mundur satu langkah, sebuah serangan dari Han Fu muncul. Karena terlalu fokus ke Dong Han dan diliputi kebencian, ia tidak sadar akan serangan Han Fu. Crash! Tubuh Wei Kun terbelah cukup dalam pada bagian punggung, namun ia masih belum mati. Wei Kun merasakan ancaman dari belakangnya pada detik-detik saat pedang Han Fu akan menebas punggungnya, sehingga ia melapisi tubuhnya dengan semua energinya yang disertai hukum besi yang ia kuasai. Tidak ada teriakan dari Wei Kun saat tertebas, kini ia masih melayang mempertahankan posisinya. Tatapan Wei Kun masih fokus ke Dong Han. Hehehe, kau akan mati mengenaskan Dong Han, seperti kematian semua anggota klan dan anak istrimu, kekeh Wei Kun. Dong Han sama sekali tidak merespon ejekan Wei Kun,
ia hanya bergerak cepat sambil mengayunkan tombaknya. Crash! Kepala Wei Kun langsung terbang berpisah dari badannya. Aku bukan Dong Han yang dulu mudah terbawa amarah. Dengus Dong Han kini menatap ke arah Han Fu, yang kini telah kehabisan energi karena serangan yang ia lakukan tadi ke Wei Kun adalah serangan terkuatnya. Dengan cepat Dong Han membantu Han Fu. Mereka berdua secara perlahan melayang turun, sambil melihat ke arah Rema dan Jisan. Saat ini pertarungan Rema dan Jisan juga hampir selesai, karena kerja sama keduanya lebih kompak dari mereka berdua. Di kejauhan, Bai Han yang melihat itu mengangguk santai. Bai Han membuat mereka jadi bawahan, karena saat menyerap ingatan keempatnya mempunyai masa lalu kelam. Sehingga Bai Han menjanjikan mereka bisa membalaskan dendam yang sampai saat ini belum terbalas, yaitu menghancurkan orang-orang yang telah menjebak mereka dulu. Keempat ketua perampok ini mengalami hal yang sama, mereka dulu awalnya klan kecil dan klan menengah. Kebaikan mereka telah membuat beberapa klan iri, sehingga banyak klan menengah hingga klan besar bergabung untuk menghancurkan keempat klan tersebut secara bersamaan, dengan alasan mereka pemuja iblis yang selalu menumbalkan darah. Nyatanya merekalah orang-orang yang bergabung menyerang mereka yang pemuja iblis, dengan menumbalkan banyak manusia sebagai persembahan. Dan salah satunya adalah klan Wei, bahkan semua wanita di klan Wei hampir musnah juga karena ditumbalkan. Jika ada masih tersisa wanita di sana, mereka juga tidak ada lebihnya dari iblis yang selalu menyerap energi yang laki-laki, hingga habis dan bahkan memakan tubuhnya juga hanya untuk kekuatan. Aku mencium bau iblis di bawah sana, ucap Duandu. Tulong langsung menatap tajam ke arah bawah tanah tempat kediaman klan Wei yang kini hancur. Duandu dan Tulong kini saling menatap. Rupanya ada lagi iblis yang bisa masuk ke alam semesta ini, terlebih aku merasa ia adalah iblis darah. Ucap Duandu dengan nada dingin. Bagaimana Haner, apakah kami perlu turun tangan? Tanya Tulong tersenyum lebar. Wajah Bai Han seketika berubah menjadi cemberut. Hal tersebut membuat Duandu dan Tulong langsung merinding, karena ada yang tidak beres dari wajah Bai Han. Paman, apa kalian ingin menindas anak kecil? Ucap Bai Han kini dengan mata berkaca-kaca. Awas saja nanti akan Haner. Aku lupa jika harus melihat keadaan sekitar sambil membuat beberapa penghalang agar iblis tersebut tidak bisa melarikan diri. Ucap Duandu langsung memotong ucapan Bai Han. Dengan cepat Duandu melesat. Wos. Sementara Tulong terdiam sambil memikirkan apa alasan yang ia buat. Aku lupa jika harus melihat iblis tersebut lalu menghajarnya karena telah membuat Hanerku takut. Seketika Tulong mendapat secerah harapan agar bisa pergi dari Bai Han. Wos, hehehe, enak saja mau membuatku terus bekerja, gumam Bai Han tertawa dalam hati. Haner juga manusia butuh istirahat, sambung Bai Han kini mencari tempat nyaman untuk tidur. Karena kebiasaan selalu tertidur, jadi Bai Han dalam satu hari harus tidur layaknya manusia fana, walau hanya beberapa menit saja. Sementara iblis darah yang merasa terusik, seketika bangun dan tidak sengaja mengeluarkan sedikit auranya. Walau begitu, itu mampu dirasakan oleh beberapa orang yang tak lain Bai Han, Tulong, Duandu, Dong Han dan Han Fu. Iblis darah yang memiliki bentuk kulit seperti darah, kini membuka matanya. Dasar budak-budak bodoh, mengapa menghadapi semut saja kalian tidak bisa, dengus iblis darah. Seketika iblis darah berdiri di ruang bawah tanah. Tinggi iblis sekitar mencapai 10 meter, namun tanduknya hanya 7. Perlu diketahui, lebih sedikit tanduk iblis, maka ia akan jauh lebih kuat. Di setiap sisi tubuh iblis darah, terlihat seperti duri yang melengkung ke atas, itu mirip seperti tanduk, namun lebih kecil. Sepertinya budak-budak bodoh itu kalah, gumam iblis darah yang kini berniat pergi. Karena tidak ada gunanya ia turun tangan jika budak yang selalu memberikannya darah sudah mati. Saat iblis darah akan pergi sebuah altar, ia tiba-tiba melihat pandangan berbeda disertai bahaya mengancam nyawanya kapan saja. Ilusi,
Gumam iblis darah kini melihat sekelilingnya hanya ada kegelapan tanpa batas. Keluar bangsat, jangan jadi pengecut, teriak iblis darah langsung mengeluarkan auranya, yang memiliki aura kematian yang mengerikan. Namun anehnya, auranya kini perlahan diserap habis oleh kegelapan yang ada di sekelilingnya. Hal tersebut membuat iblis darah mulai panik, karena secara perlahan energinya juga ikut terserap. Kurang ajar. Iblis darah kembali teriak, ia langsung menyerang ke segala arah seperti orang gila. Sementara Duandu dan Tulong hanya menatap ke arah iblis darah dengan senyum lebar, seolah melihat tontonan menarik. Di belakang Duandu dan Tulong, keempat bawahan Bai Han juga ikut menonton, tapi mereka hanya bingung. Awalnya mereka berkeringat dingin saat melihat ada iblis di sini, tapi saat ini mereka bingung saat melihat iblis darah bergerak ke sana kemari, sambil berteriak tidak jelas. 5 menit kemudian iblis darah terlihat kelelahan karena energinya kini telah habis. Tak menunggu lama Tulong menghilang selama beberapa detik terus kembali lagi. Ayo kita ke Haner, ajak Tulong dengan penuh semangat karena ia sudah membunuh iblis, yang membuat keponakannya cemberut. Duandu yang kini sedang mengolah energi yang ia serap seketika memasang wajah gelap. Hei otak dongol, apakah kau tidak lihat aku sedang apa? Hah, dengus Duandu dengan nada penuh tekanan. Tulong yang akan melangkah langsung berhenti. Hehehe, lupa jika kau sedang menyerap energi iblis tersebut, kekeh Tulong sambil menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Tulong kalau maki, ia tidak akan marah jika sadar dirinya melakukan kesalahan, berbeda jika ia merasa benar. Kalian berempat pergi lihat Haner, apakah ia sudah bangun atau tidak? Jika tidak, maka tunggu saja dan jangan sampai kalian membangunkannya, ucap Tulong. Keempatnya mengangguk patuh. Walau mereka tidak diberi penjelasan tentang membangunkan Bai Han, mereka sadar resikonya jika membangunkan Bai Han secara paksa. Duandu yang kini fokus menyerap dan akan menerobos, terlihat sudah melayang di langit-langit bawah tanah. Tulong yang melihat itu diam-diam membuat pelindung yang tidak pernah ia perlihatkan selama ini, bahkan para pendiri alam semesta pun tidak akan tahu pelindung apa yang dibuat Tulong jika melihatnya. Namun Tulong di sini melakukan kesalahan, ia tidak sadar jika Bai Tan mengawasinya. Terlebih Duandu diam-diam menyinggungkan senyum tipis. Bam-bam. Melihat Duandu menerobos dan Tulong yang melihat kekuatan asli Duandu kini membelalakkan matanya. Bah, bagaimana mungkin, ucap Tulong tergagap dengan mulut terbuka lebar. Bocah licik ini, jika ia serius dulu, mungkin aku akan terluka, gumam Tulong merasa tersentuh. Kini aku sadar jika bocah ini walau sering mengerjaiku, tapi ia tak ingin melukai pamannya, sambung Tulong sedikit berkaca-kaca, saat sadar Duandu hanya menggunakan setengah kekuatannya dulu, saat memukul tubuhnya. Walau Tulong bisa menahan kekuatan penuh Duandu, tapi ia tak ingin memperlihatkan lebih banyak tentang apa yang ia sembunyikan selama ini. Setidaknya Tulong merasa belum saatnya ia memperlihatkan kebenaran tentang dirinya. Saat ini Duandu baru menerobos 2 tahap sekaligus. Tingkat kultivasi Duandu saat ini adalah Dewa Kaisar Immortal Semesta Bintang 1 Menengah. Kekuatan tersebut setara dengan 3 penguasa semesta inti terkuat, yaitu penguasa semesta inti pertama, kedua dan ketiga. Tapi untuk Hu Xiao, ia tidak seperti yang terlihat, karena Hu Xiao juga masih menyembunyikan kekuatannya yang sebenarnya. Jika penguasa Hu Xiao mau, mungkin ia bisa mengalahkan 2 penguasa inti pertama dan kedua secara bersamaan. Tapi sayangnya penguasa Hu Xiao hanyalah pion untuk para pendiri alam semesta di dimensi ini. Kembali ke Duandu. Saat ini Duandu tersenyum penuh makna menatap ke arah Tulong yang masih tercengang. Mau apa kau bocah? Dengus Tulong saat sadar jika ia ingin dikerjai lagi. Hehehe, pamantu, apakah boleh aku mencoba kekuatanku? Aku merasa kaku saat menerobos, kekeh Duandu. Tunggu aku menerobos ke Dewa Master Semesta, maka kau boleh mencobanya, dengus Tulong dengan nada tantangan juga. Saat ini Tulong masih di Dewa Raja Semesta, ia tertinggal jauh dari Duandu. Oh ya, apa Tuan Muda tahu kekuatanmu ini?
Tanya Tulong menggaruk kepalanya sambil menatap Duandu dengan pandangan bingung. Menurutmu bagaimana Paman? Duandu malah bertanya sambil melangkah ke atas. Tulong terdiam, ia kini semakin bingung karena otak dongolnya terlihat kembali lagi. Tingkat kekuatan di alam semesta para pendiri klan Bai. Pemula bintang 1-5. Junior bintang 1-5. Senior bintang 1-5. Master bintang 1-5. Grandmaster bintang 1-5. Kaisar sejati bintang 1-5. Kaisar immortal bintang 1-5. Dewa immortal bintang 1-5. Dewa Raja Semesta bintang 1-5. Dewa Master Semesta bintang 1-5. Dewa Grandmaster Semesta bintang 1-5. Dewa Kaisar Immortal Semesta bintang 1-5. Dewa Suci Semesta bintang 1-5. Karena tidak ingin terlalu pusing, kini ia langsung mengejar Duandu. Saat Duandu dan Tulong pergi, satu hal yang belum mereka pastikan. Apakah iblis darah sudah mati atau tidak? Walau Tulong terlihat sudah memusnahkannya, tapi ada terlihat satu tetes darah di sana. Tak lama setelah kepergian Duandu dan Tulong, tetesan darah tersebut mulai membesar. Secara perlahan darah tersebut berubah bentuk hingga menjadi iblis darah. Iblis darah kini menatap ke arah Duandu dan Tulong pergi, walau tatapan matanya berbentuk darah, namun itu menyiratkan kebencian serta dendam. Aku tak menyangka ada juga yang bisa membunuh satu jiwa iblisku, walau itu yang terlemah, gumam iblis darah dengan nada dingin. Iblis darah yang selalu waspada kini merasa beruntung karena ia telah mengirim dua jiwanya, dan kini yang terlemah telah mati. Sementara iblis darah yang berdiri, kini terlihat memiliki aura yang sedikit lebih kuat dari Duandu, jika dilihat dari tingkat kultivasi. Setelah menandai target yang akan ia bunuh, iblis darah pergi, karena tentunya ia tidak akan membunuh keduanya secara langsung, melainkan mengadu domba sesama mereka. Itulah sifat iblis yang suka menyesatkan para manusia yang ia anggap lemah. Di tempat yang dipenuhi darah, tepatnya dunia tersebut seolah seperti darah, dari bangunan, langit-langit maupun tanahnya seperti darah. Saat ini di sebuah kastil, seorang terlihat mirip manusia, namun mempunyai satu tanduk sedang duduk. Ia tak lain iblis darah yang telah mengirim dua jiwa ke alam semesta, tepatnya dimensi milik klan Bai. Iblis darah saat ini merasakan jiwanya sedikit terguncang. Aku tak menduga ada yang bisa membunuh salah satu jiwaku, ucap iblis darah yang bernama Mo Jian. Mo Jian tiba-tiba terkekeh kecil. Hehehe, menarik juga, selain para orang tua itu, ada juga generasi muda mereka yang memiliki kekuatan, kekeh Mo Jian. Mari kita lihat bagaimana para orang tua itu melawan generasi muda yang mereka anggap pion, sambung Mo Jian. Yang dimaksud Mo Jian orang tua adalah leluhur klan Bai, yang membuat dimensi kecil dan dijadikan ratusan alam semesta. Tentu saja Mo Jian tahu sejarahnya, mengapa para leluhur klan Bai melarikan diri dari galaksi pusat, dan kini harus membuat dimensi sebagai pelindung. Karena Mo Jian ikut terlibat menyesatkan salah satu leluhur klan Bai yang paling serakah akan kekuasaan. Dengan santai Mo Jian kini melambaikan tangannya. 5 jiwa seketika keluar dari ruangan kosong. 5 jiwa tersebut 4 dari mereka rata-rata memiliki 6 tanduk, dan 1 memiliki 5 tanduk. Perlu diketahui, jika iblis darah yang memiliki tanduk 5, ia setara dengan tingkat kekuatan puncak di dimensi milik klan Bai, yaitu Dewa Suci Semesta, dan iblis darah yang memiliki 5 tanduk ini berada di Dewa Suci Semesta bintang 2 puncak. Kalian pergilah ke dimensi milik klan Bai, dan untuk masuk ke sana kalian hanya perlu memberikan ini kepada Bai Long, ucap Mo Jian. Siap penguasa, jawab kelima jiwa serempak. Seketika kelima jiwa milik Mo Jian menghilang dari sana. Mo Jian juga langsung berdiri. Sepertinya aku akan memberitahu ini kepada penguasa iblis kematian dan penguasa iblis angin neraka, agar mereka juga memberitahukan ini kepada penguasa iblis Ashura, gumam Mo Jian. Untuk penguasa iblis Ashura,
Mo Jian saat ini sedang berkonflik sehingga ia enggan ke sana. Saat Mo Jian akan pergi, ia merasa ada sesuatu yang mengawasinya dari kejauhan. Dengan cepat ia menatap ke arah dimensi milik klan Bai, walau hanya tatapan, itu juga berbentuk sebuah serangan. Rupanya aku kebobolan oleh seorang anak ingusan, gumam Mo Jian menghilang. Satu hal lagi, selain dijuluki iblis darah, Mo Jian juga dijuluki iblis jiwa dan jiwanya adalah terkuat kedua dari 5 penguasa iblis. Dunia jiwa Bai'an langsung berguncang hebat, membuat semua penghuni yang ada di dunia jiwa Bai'an pada berhamburan keluar. Banyak juga yang terluka karena guncangan yang begitu hebat, sehingga tidak ada dari mereka yang waspada. Sementara tujuan dari tatapan Mo Jian tentu Bai'an dan Baitan. Saat ini Bai'an dan Baitan yang berada di dunia energi terluka parah. Tubuh evolusi Baitan kini hancur. Baitan terlihat semakin samar, dan terlihat akan kembali ke bentuknya yang dulu sebelum ia berevolusi. Untuk Bai'an yang kini pingsan, kedua tangan dan kakinya kini hancur, sebagian bahu kanannya juga hancur. Perutnya berlubang besar, namun beruntung inti kehidupan dan inti jiwanya masih baik-baik saja, sehingga Bai'an secara perlahan mulai membentuk sel-sel darah, lalu daging, tulang. 1 hari telah berlalu, saat ini Baitan cukup heran melihat Bai'an memiliki kecepatan dalam pemulihan. Walau Baitan saat ini tidak bisa bicara secara langsung maupun telepati, tapi oraknya yang cerdas tetap berfungsi. Baitan yang telah kembali ke inti energi Bai'an kini tercengang, saat melihat ada inti energi selain dirinya. Hal itulah yang membuat Bai'an cepat pulih. Inti energi jiwa. Mungkin itulah yang ingin Baitan katakan. 3 tahun berlalu di dunia energi. Bai'an secara perlahan mulai sadar. Saat ia sadar, ia langsung mengepalkan erat tangannya. Aku akan membalas perbuatanmu ini. Aku bersumpah tidak akan mengampunimu, gumam Bai'an penuh penekanan. Lalu Bai'an melihat sekelilingnya. Ia melihat jika dirinya masih di dunia energi, namun saat ini dunia energi tempat Bai'an sedikit berbeda. Bai'an merasakan energi jiwa yang begitu berlimpah. Baitan, apakah kau telah Bai'an terhenti saat melihat wujud Baitan yang kini menjadi cahaya. Maafkan aku, karena aku memaksamu untuk mengikuti jejak dari iblis darah itu, sehingga membuatmu jadi begini, ucap Bai'an sedikit merasa bersalah. Bai'an tentu saja tahu, jika ada iblis darah lagi dan Baitan memberitahunya, jika 2 iblis darah itu ada yang terkuat yang kini sedang bersembunyi, sehingga mereka merencanakan sesuatu. Mereka berdua hanya diam saja saat melihat Tulong membunuh salah satu yang terlemah, dan saat Duan Du menyadari sesuatu, Baitan memberitahukan rencana Bai'an agar setelah ia menerobos, ia harus segera pergi dengan cepat dari sana. Saat itulah Baitan langsung memasuki jiwa iblis darah untuk merasakan dari mana ia berasal. Setelah mengetahuinya, ia dan Bai'an menggabungkan kekuatan untuk melihat alam semesta mana tempat tinggal iblis tersebut. Saat melihat sebuah dimensi yang memiliki jutaan alam semesta dipenuhi iblis, Bai'an tercengang, namun satu tujuan mereka yaitu mencari tempat iblis darah Mo Jian yaitu tubuh utama berada. Setelah menemukannya, baru saja mereka melihat Mo Jian, mereka seketika dikirim kembali ke kesadaran mereka hingga terluka. Salam Tuan Muda, akhirnya setelah sekian lama menunggu, ada tuan baru lagi yang membangkitkan diriku. Saat mengingat kejadian beberapa saat tadi, Bai'an terkejut luar biasa mendengar sebuah suara menyapanya. Dengan cepat Bai'an melihat ke segala arah, karena suara tersebut menggema di penjuru dunia energi. Siapa? Keluarlah jika bicara denganku, ucap Bai'an. Wus. Seketika seorang pria muda yang terlihat mirip dirinya keluar, yang membedakannya hanyalah rambut dan mata. Rambut pemuda tersebut berwarna abu dan matanya sedikit unik, matanya seolah menggambarkan sebuah alam semesta, bahkan melebihi perkiraan Bai'an. Saat Bai'an menatap mata pemuda tersebut lebih lama, ia merasakan pusing. Saat ini kau masih lemah Tuan Muda, jadi jangan menatap mataku lebih dari 10 detik, ucap pemuda tersebut.
Bai An yang mendengar itu langsung mengangguk. Setelah itu wajahnya langsung serius. Aku merasa kau terhubung denganku. Jadi siapa kau, dan bagaimana kau bisa masuk ke dalam lautan energiku hingga membentuk inti? Tanya Bai An. Di balik bencana, ada sebuah keberuntungan, jadi aku rasa tidak perlu menjelaskannya panjang lebar, jawab pemuda tersebut. Bai An langsung paham. Jadi siapa namamu? Jika kau tidak punya nama, maka namamu adalah Bai Soul. Soul artinya jiwa, karena kau adalah energi jiwa, sementara Soul adalah panggilanmu, ucap Bai An tanpa basa-basi. Bai Soul langsung mengangguk. Terima kasih telah memberikanku nama Tuan Muda, ucap Bai Soul sambil menatap ke arah Bai Tan. Bai Soul tentu sangat berterima kasih kepada Bai Tan juga, karena tanpa ia, mungkin ia tak akan terlahir kembali. Dengan santai Bai Soul mengayunkan tangannya untuk memberikan sisa-sisa energi yang tidak berguna saat ia mulai terbentuk beberapa tahun lalu. Karena bersamaan dengan terlukanya Bai An, Bai Soul tercipta, maka dari itulah yang membuat jiwa Bai An tidak terluka. Jika bukan karena bantuan Bai Soul, mungkin Bai An akan sulit sembuh, bahkan semua penghuni dunia jiwa Bai An bisa mati bersamaan dengan hancurnya dunia jiwanya. Blus. Secara perlahan Bai Tan mulai membentuk sosok tubuh transparan, hingga terbentuk kembali seperti biasa. Senangnya bisa kembali mempunyai bentuk, ucap Bai Tan kini berjalan ke arah Bai Soul. Terima kasih saudara Soul, aku tak menduga jika saat mata iblis tersebut menyerang kami, bertepatan dengan serangan tersebut mengarah kepada kami, kau ada di sana dalam bentuk inti yang belum berevolusi, ucap Bai Tan yang tentu dapat merasakannya saat ia melintas mencari Mujian. Bai Soul mengangguk santai, kini ia menatap Bai An sesaat. Aku merasa istrimu sedang membutuhkanmu, karena saat ini ia akan melahirkan dan membutuhkan sedikit inti energi jiwaku, ucap Bai Soul tidak ingin menjelaskan secara detail karena terlalu malas banyak bicara. Dunia jiwa. Mu Xiaer kini menahan rasa sakit pada jiwanya, karena saat ini putri yang masih di dalam kandungannya, terus-menerus menyerap energi jiwanya secara perlahan. Teriakan Mu Xiaer terus menggema yang membuat orang-orang yang berada di samping Mu Xiaer semakin takut jika Mu Xiaer kenapa-kenapa. Tahan Xia Jie, aku yakin kakak Bai An pasti akan datang, ucap Chu Jia kini terus-menerus menyemangati Mu Xiaer. Sementara Nenek He kini tidak tahu harus melakukan apa. Karena bayi yang ada di dalam kandungan Mu Xiaer tidak mau keluar. Kembali teriakan terdengar, kini teriakan Mu Xiaer sangat kecil seolah ia terlihat akan mati. Wus! Bai An langsung muncul dengan wajah berkeringat dingin, dengan segera Bai An menyalurkan energi jiwa yang telah dialirkan oleh Bai Soul dari lautan energi Bai An. Wus! Saat merasakan ada energi jiwa yang lebih murni dan melimpah, bayi yang ada di dalam kandungan Mu Xiaer seketika keluar dengan sendirinya. Bayi tersebut seolah seperti anak berumur 3 tahun, yang kini melompat dengan sendirinya ke pelukan Bai An. Bai An terkejut melihat putrinya kini menyunggingkan senyum manis yang terlihat sangat imut. Tanpa sadar Bai An menyentuh pipi putrinya. Namamu adalah Bai Xie, ucap Bai An sambil menjulurkan tangannya tanda meminta, kecil kepada Chu Jia. Chu Jia langsung memberikan, kecil kepada Bai An. Mulai saat ini kalian bertiga adalah penerus dan kebanggaan ayah, kalian harus saling menjaga satu sama lain, dan tidak boleh saling menyakiti. Ucap Bai An yang kini merasa sudah 80% merasa lengkap, dan 20% sisanya tentu saja untuk Hukia. Seakan paham akan ucapan ayahnya, Bai Xie hanya tertawa imut, sementara Bai Chu Ye mengangkat tangannya untuk menyentuh wajah ayahnya. Saat menggendong kedua putra-putrinya, tak lupa Bai An mengalirkan energi jiwanya ke tubuh Mu Xiaer yang masih pingsan. 1 bulan berlalu, kini semua keluarga Bai An berkumpul di halaman yang sangat luas, tepat di tengah-tengah ada meja. Meja tersebut ditempati oleh Bai An, Mu Xiaer, Chu Jia, Tui, Ning'er yang sudah selesai melakukan kultivasi tertutup dan terakhir,
kedua putra-putrinya yang kini digendong oleh ibunya masing-masing. Sementara di setiap sisi, banyak sekali meja berjejer membentuk lingkaran. Meja tersebut ditempati oleh para penghuni dunia jiwa yang Bai An anggap keluarga. "Kakak Bai An, apa kau yakin akan pergi? Tidak bisakah kau lebih lama di sini?" tanya Mu Xiaer dengan sedih. Melihat ibunya sedih, Xiaer kecil yang tadinya tertawa imut berubah menjadi marah, yang disertai energi jiwa yang cukup kuat keluar dari tubuh bayi mungil tersebut. Semua orang langsung menganga saat melihat kemarahan Bai Xia-xie. Mereka juga saling pandang, disertai kagum karena Bai Xia-xie paham akan perasaan ibunya. Bai An yang tahu asal-usul kekuatan putri kecilnya hanya bisa menghela nafas. Ia terlihat sama dengan putranya YR kecil. Memiliki keunikan masing-masing saat terlahir. "Jangan marah YR ayah, ayah hanya ingin pergi menjemput ibu dan kakakmu, agar kau bisa bermain dengannya nanti saat ia di sini," ucap Bai An kini mengelus pipi putrinya. Aura Xiaer seketika menghilang dan digantikan tawa kecil, layaknya tidak sabar ingin bermain. Sementara Mu Xiaer kini sudah pasrah sehingga ia hanya bisa mengangguk. "Hati-hati kakak, sesekali kembalilah untuk melihat putri dan putramu tumbuh dan juga, jangan lupa untuk samakan waktu di dunia jiwa dengan dunia nyata." Bai An mengangguk paham. "Aku mengerti, tapi aku akan membuat sebuah bangunan 100 lantai. Setiap lantainya akan memiliki waktu yang lebih lama untuk orang-orang berlatih. Namun di satu sisi, setiap lantainya akan memiliki tekanan bertambah besar jika semakin tinggi mereka melangkah," ucap Bai An yang sudah memikirkannya jauh-jauh hari sebelum ia berniat pergi. Tapi yang Bai An butuhkan kini adalah beberapa material yang setingkat artefak dewa. "Apakah kakak Bai An sudah mendapatkan apa yang kakak butuhkan untuk membuatnya?" tanya Chu Jia. Bai An menggelengkan kepalanya. "Aku mendengar dari Paman Chou jika di alam semesta inti keempat ada banyak sekali material tingkat tinggi di sana. Mungkin saja apa yang kakak Bai An butuhkan ada di sana," ucap Chu Jia mengingat ucapan pamannya dulu. Bai An tersenyum cerah saat mendengar itu. Saat di perjalanan, Duan Du tiba-tiba menghentikan langkahnya. Kakak mengirim info, jika kita akan bergerak cepat, kita juga disuruh untuk jangan menahan diri lagi," ucap Duan Du kini menyeringai kecil. Bai Han dan Tulong langsung berhenti. Jika begitu, waktunya untuk paman-paman mulai bermain, jangan lupa bikin meriah permainannya ya," ucap Bai Han kini berjingkrak-jingkrak di udara, seolah tidak sabar pergi bermain juga. Bai Han juga melihat ke arah keempat ketua perampok, yang kini mengangguk paham apa yang dimaksud dengan bermain. "Baik Tuan Muda," ucap Dong Han selaku orang terkuat. Mereka berempat langsung pergi ke empat arah yang berbeda untuk mengacaukan beberapa kota dan klan. Karena yang dimaksud bermain itu adalah mengacau. Kenapa wajah paman begitu? Apa ada yang salah?" tanya Bai Han melototkan matanya. Hal tersebut membuat Bai Han terlihat benar-benar polos. Sementara Duan Du dan Tulong langsung tersadar setelah mereka menganga dalam waktu beberapa detik tadi. Tidak ada. Jadi ayo kita bermain seperti yang diucapkan Haner, ucap Duan Du sedikit bergidik saat melihat keponakannya. Jika ia tidak mengenal keponakannya ini, mungkin ia akan mengira Bai Han sama seperti anak sebayanya, yang benar-benar suka bermain layaknya anak pada umumnya. Namun Bai Han ini menyukai hal yang jauh dari imajinasi orang-orang yang belum mengenalnya, dan jalan pikirannya tidak ada yang bisa menebak sama seperti ayahnya. Bai Han yang menyadari tingkah pamannya hanya mengangguk-angguk. "Ayo paman, kita langsung saja ke paviliun awan, di sana pasti banyak permainan menarik," ajak Bai Han langsung menarik keras baju Duan Du dan Tulong. Seketika Bai Han, Duan Du dan Tulong melesat ke arah pusat dunia, yaitu kota awan. Pergerakan mereka kini secara terang-terangan, tapi sampai saat ini orang itu belum muncul, gumam Ho Ming Chun yang kini mendapatkan kabar pergerakan Duan Du dari beberapa mata-mata yang ia kirim. Hu Liu Chen yang mendengar itu biasa-biasa saja. Tapi ia juga bingung mengapa Bai An tidak ikut turun tangan membebaskan dirinya.
Hu Liu Chen tahu jika Bai An sudah menganggap dirinya keluarga, dan jika ada yang menyakiti keluarganya, maka Bai An tidak segan-segan akan membunuh semua orang yang terlibat. Apakah kakak ipar meremehkan kekuatan Ho Mingchun dan klan Ho? Gumam Hu Liu Chen dalam hatinya. Semoga saja ia tidak meremehkan kekuatan mereka, sambung Hu Liu Chen, karena ia takut jika Bai An meremehkan kekuatan musuh, maka ia bisa mengalami kerugian besar. Ho Mingchun yang melihat Hu Liu Chen hanya diam, kini dia berpikir apakah ia pergi menyeret ketiganya, lalu sengaja membunuhnya di depan Hu Liu Chen agar ia terkena mental atau biarkan ketiganya datang sendiri. Lebih baik aku mengirim pion-pion yang tidak berguna ini terlebih dahulu, karena mereka bisa saja menjadi batu sandungan bagi klan Ho akibat keserakahan mereka, ucap Ho Mingchun secara terang-terangan. Setelah itu Ho Mingchun mengirim pesan telepati kepada Master Sekte Es Abadi Fang Mu perihal idenya ini. Di tempat Master Sekte Es Abadi Fang Mu, ia saat ini masih bersama penguasa alam semesta inti ke-6 dan beberapa penguasa dunia. Tiba-tiba Fang Mu tersenyum cerah saat mendapat pesan dari Ho Mingchun. Hehehe, ide yang bagus, karena setelah ini juga kita akan membunuh mereka yang tidak terlalu berguna. Jadi, daripada mengotori tangan kita, lebih baik orang lain saja yang membunuh mereka, agar bisa memanfaatkan mereka lebih banyak, kekeh Fang Mu dalam hati. Melihat Fang Mu tersenyum, penguasa alam semesta inti ke-6 mengerutkan keningnya, karena instingnya mengatakan ada yang tidak beres, dan bisa membahayakan nyawanya. Ada apa Master Fang? Tanya penguasa alam semesta inti ke-6 dengan tatapan biasa saja, seolah ia tidak tertarik agar tidak menyinggung perasaan Fang Mu. Apa penguasa tidak merasakan, jika dunia awan ini sedang kacau? Dan yang mengacaukannya ini adalah 2 dari 3 selembaran poster ini, ucap Fang Mu sambil menunjukkan 3 selembaran poster gambar Bai An, Duan Du dan Tulong. Oh, akhirnya mereka keluar juga, jika begitu aku tidak perlu repot-repot menunggu lama lagi, ucap penguasa dunia awan saat melihat wajah Bai An, Duan Du dan Tulong. Wajah penguasa dunia awan kini menyeringai kejam. Apa yang direncanakan oleh orang licik ini? Gumam penguasa alam semesta inti ke-6 semakin curiga. Persiapkan diri kalian, dan jangan remehkan mereka, walau terlihat muda dan lemah, aku merasa mereka tidak sesederhana yang terlihat, ucap penguasa alam semesta inti ke-6 melirik ke arah 5 penguasa dunia, yang kini berjejer di hadapannya. 4 dari mereka mengangguk patuh, sementara penguasa dunia awan langsung meremehkan ucapan penguasa alam semesta. Mereka hanya semut di mataku, begitu aku muncul, aku akan memperlihatkan kekuatan seorang penguasa di hadapan semut, gumam penguasa dunia awan dalam hatinya. Penguasa dunia awan tentu tidak mau menuruti perintah penguasa alam semestanya, karena menurutnya, itu akan merendahkan derajatnya jika waspada kepada yang tidak layak ia lawan, terlebih mereka ada 5 dan musuh cuman bertiga. Baiklah, kalian bisa berangkat dan lihat saja keadaan lebih dulu baru tangkap mereka, ucap penguasa alam semesta inti ke-6. Setelah itu kelima penguasa dunia langsung menghilang dari tempatnya duduk. Fang Mu yang melihat itu langsung berkata, bagaimana jika kita melihat apa yang mereka lakukan, ini pasti akan menarik. Itu karena mereka pasti melakukan perlawanan. Penguasa alam semesta inti ke-6 juga sudah memikirkan hal itu, jadi tanpa diberitahu ia akan menonton. Tangan penguasa alam semesta langsung terayun. Sebuah sinar terang langsung menyilaukan mata, hingga cahaya tersebut meredup. Kini muncul sebuah layar di hadapan keduanya. Layar tersebut adalah artefak setengah dewa yang bernama cermin semesta, karena itu bisa membuat orang melihat seluruh alam semesta. Setiap penguasa alam semesta inti mempunyai cermin semesta, dan anehnya cermin semesta hanya memperlihatkan yang mereka kuasai saja, tidak bisa memperlihat alam semesta yang tidak ia kuasai. Saat gambar wajah Duan Du, Tulong dan Bai Han terlihat, wajah penguasa alam semesta inti ke-6 dan Fang Mu seketika melotot dan mulut sedikit menganga. Duar, Fang Mu dan penguasa semesta inti ke-6 langsung mundur beberapa meter.
Bagaimana mungkin? Di luar kota awan. Duan Du saat ini tersenyum sambil mengacungkan jarinya ke arah awan. Tangan Duan Du juga bergerak lambat mengisyaratkan ia akan menggorok leher mereka. Setelah itu Duan Du melambaikan tangannya. Bom. Paman-paman, apakah mereka akan ke sini? Tanya Bai Han dengan wajah polos. Hehe, tentu saja Haner, tapi kita tidak perlu menunggu mereka, melainkan kita yang akan mencari mereka, kekeh Duan Du. Tapi sebelum itu, cepat habiskan dulu makanmu Haner, sambung Tulong. Merepotkan saja, saat akan sampai malah merengek minta makan, membuat pertarungan tertunda saja, gumam Tulong dalam hati. Tulong tentu tidak berani mengeluh di depan Bai Han, jadi ia hanya bisa mengeluh dalam hatinya. Ia juga tidak ingin membuat keponakan yang ia manjakan ini sedih atau kecewa. Kenyangnya, jika sudah kenyang baru kita bisa pergi bermain, ucap Bai Han tersenyum bahagia. Bai Han langsung berdiri. Ayo paman, kenapa kalian diam saja? Bai Han menghentikan ucapannya saat merasakan beberapa orang sedang melesat ke arahnya. Wah, paman, ada yang kesini, teriak Bai Han bertepuk tangan. Dengan cepat Bai Han menggerakkan tangannya dengan cepat. Kecepatan tangan Bai Han bahkan tidak mampu dilihat dengan jelas oleh Duan Du dan Tulong. Waktunya bermain, gumam Bai Han kini wajahnya berseri-seri. Duan Du dan Tulong saling menatap, mereka terlihat menghela nafas berat karena tak bisa melakukan apa-apa. Perlu diketahui, sampai saat ini Duan Du dan Tulong belum mampu melihat tingkat kekuatan Bai Han yang sebenarnya, dan seberapa kuat ia. Wus-wus, bom. Dengan angkuh kelimanya mendarat hingga membuat ledakan, serta menyebabkan guncangan yang mampu dirasakan oleh daratan pusat di dunia awan. Oh, jadi ini yang dicari-cari oleh Master Sekte Es Abadi dan penguasa semesta, ucap penguasa dunia awan dengan nada angkuh dan sombong. Kenapa semut seperti ini harus kita yang harus turun tangan? Sungguh memalukan, sambung penguasa dunia awan meremehkan. Duan Du yang mendengar itu hanya bisa mengedutkan bibirnya, ia ingin sekali memprovokasi orang yang kini berdiri di depannya. Namun ia ingin membahagiakan keponakannya yang ingin bermain bersama mereka. Wah, Paman Tulong, apakah ini yang disebut babi gemuk? Teriak Bai Han kini menunjuk ke arah penguasa dunia awan sambil melihat ke arah Tulong. Tulong yang tanpa sadar meneteskan air liurnya dengan cepat mengangguk. Benar, babi ini sedikit lebih gemuk, dan aku rasa ia lumayan lezat, ucap Tulong dengan nada suara bersemangat. Mendengar dirinya dikatai babi, wajah penguasa dunia awan langsung memerah, terlebih orang yang pertama mengatakan dirinya babi hanya anak bau kencur. Wah, aku rasa dia cocok jadi babi panggang Paman Tulong, ucap Bai Han kini bertepuk tangan. Kurang ajar, tangkap dan siksa keduanya, sementara bocah ini serahkan padaku, teriak penguasa dunia awan kini mulai termakan provokasi Bai Han. Namun bukannya bergerak, keempat penguasa dunia hanya diam saja. Melihat hal tersebut, amarah penguasa dunia awan semakin jadi. Kurang ajar, kenapa kalian malah? Woe, kenapa kau teriak saja babi gemuk? Hal itu membuat telingaku sakit tahu, ucap Bai Han kini mulai kesal melihat tingkah penguasa dunia awan. Hal tersebut membuat penguasa dunia awan kini mengeluarkan semua auranya, hingga membuat guncangan hebat. Bai Han tentu tersenyum melihat penguasa dunia awan semakin tersulut emosi. Wah, ayo keluarkan lebih kuat lagi, teriak Bai Han sambil menggerak jarinya. Crash! Tangan salah satu penguasa dunia langsung terputus. Perlu diketahui, saat kelima penguasa dunia sampai, Bai Han langsung mengikat keempatnya menggunakan benang energi, hingga membuat mereka tidak bisa bergerak, sementara Duan Du membuat mereka bungkam agar tidak berteriak tidak jelas. Hal itulah yang membuat keempatnya diam saja. Saat melihat tangan salah satu temannya terputus begitu saja, penguasa dunia awan mengerutkan keningnya. Hei bodoh, kenapa kalian diam saja dan tidak melawan? Teriak penguasa dunia awan mencoba bertanya. Tapi tidak ada respon sama sekali.
Kini penguasa dunia awan mengalihkan pandangannya ke arah Duandu dan Tulong, karena ia merasa ini ulah mereka berdua. Saat penguasa dunia awan ingin mengucapkan sesuatu, penguasa dunia awan tidak sadar jika Bai Han kini sudah ada di depan matanya. Tidak menarik, jadi kau lebih baik mati saja, ucap Bai Han mengembungkan pipinya. Tangan Bai Han langsung membuat pedang energi yang disertai hukum angin tingkat dewa. Matilah kau babi gemuk. Agar kau bisa dipanggang oleh Paman Tulong, ucap Bai Han. Wus, saat Bai Han mengayunkan pedang energi yang disertai hukum angin, terlihat tidak ada tekanan apapun dari serangan Bai Han. Hal tersebut membuat penguasa dunia awan meremehkan serangan seorang anak kecil. Namun ia tidak sadar jika tebasan Bai Han sangat cepat, melebihi kecepatan angin pada umumnya. Crash! Tidak menarik, kekuatannya saja yang besar, yaitu Dewa Master Bintang 5 Puncak, tapi hanya dengan sekali ayun, ia langsung mati tanpa perlawanan, ucap Bai Han cemberut. Setelah itu Bai Han langsung menggerakkan jarinya, untuk membunuh keempat penguasa dunia yang lainnya. Namun saat Bai Han hampir membunuhnya, benang energi yang ia ciptakan langsung hancur oleh sebuah jarum energi. Jumlah jarum energi tersebut sekitar ribuan, jarum-jarum energi tersebut datang dari arah barat. Wah, ini akan menjadi semakin menarik, ucap Bai Han kini tersenyum. Sementara Duandu dan Tulong langsung waspada, saat merasakan dua aura yang mengerikan datang dengan kecepatan penuh ke arah mereka. Dewa Kaisar Immortal Semesta Bintang 1 Awal dan Bintang 3 Akhir, ucap Duandu dan Tulong bersamaan. Walau begitu, ia merasakan ada sedikit jejak energi seseorang lagi, tapi mereka tidak mampu merasakannya. Haner hati-hati, jangan bercanda lagi, ucap Duandu kini memberikan keponakannya peringatan. Tapi Bai Han malah semakin senang. Wah, Paman Du begitu baik memperhatikan Haner, ucap Bai Han tersenyum bahagia. Jika begitu, waktunya kita serius. Wajah Bai Han seketika berubah 180%, Bai Han kini seolah seperti orang yang berwawasan luas dan layaknya orang tua. Wus-wus, aku tak menduga jika bocah ini lumayan kuat, atau aku bilang kau adalah orang tua yang menyamar jadi anak kecil, ucap penguasa semesta inti ke-6 menatap ke arah Bai Han. Tentu saja penguasa alam semesta inti ke-6 tidak akan percaya jika Bai Han anak kecil, karena tidak mungkin bocah berumur 9 tahun bisa mempermainkan para bawahannya. Kini tatapan penguasa alam semesta inti ke-6 menatap Bai Han dengan tatapan menyelidik. Siapa kau sebenarnya? Apakah kau orang yang bernama Bai An? Kau datang ke sini mencari ayahku ya, sayang sekali kau tidak bisa bertemu dengannya, karena kau akan mati tidak lama lagi, ucap Bai Han tersenyum kecil. Fang Mu yang mendengar itu langsung tersadar. Aku lupa jika kau adalah putri dari Hukia. Tatapan Fang Mu kini menatap Bai Han, layaknya harta tak ternilai harganya. Aku tak menduga jika bocah sepertimu memiliki kekuatan yang cukup besar, walau aku tak tahu kau ada di tingkat apa, tapi aku yakin kau setara dengan penguasa dunia awan yang kau bunuh dengan bantuan orang ini, sambung Fang Mu menunjuk Duandu. Fang Mu juga menebak jika Bai Han menyembunyikan tingkat kultivasinya, menggunakan sebuah artefak. Hohoho, apakah kau Master Sekte Es Abadi? Tanya Duandu kini sudah berdiri di samping Bai Han. Ucapan Duandu sangatlah dingin, disertai dendam. Master Sekte Es Abadi mengerutkan keningnya saat mendengar pertanyaan Duandu, ia bingung dari mana pemuda tersebut mengenal dirinya. Terlebih ia merasakan adanya emosi dan dendam dari pertanyaan Duandu. Tak lama Wang Fu menyunggingkan senyum sinis. Oh, ada apa kau mencariku? Tanya Fang Mu dengan senyum lebar. Hehehe, tentu saja memakanmu hidup-hidup, kekeh Tulong kini tak henti-hentinya meneteskan air liurnya. Wajah liarnya kini terlihat jelas, dan menampakkan sisi buasnya. Oh, hewan liar dari mana ini? Aku baru menyadarinya. Tanya Fang Mu menaikkan alisnya mencoba memprovokasi Tulong dan Duandu. Duandu dan Tulong menaruh dendam karena saudara mereka Bing Lou telah disiksa,
terlebih anak dan istrinya dibunuh dan diperkosa di depan mata Bing Lou tanpa bisa berbuat apa-apa. Saat mengingat itu, amarah mereka semakin melunjak. Sementara Bai Han hanya diam saja, ia tentu tidak tahu karena tidak diizinkan melihat hal seperti itu oleh ayahnya. Tapi Bai Han mengerti garis besarnya. "Paman, apakah dia yang sudah menyiksa Paman Bing Lou?" tanya Bai Han menunjuk ke arah Wang Fu secara terang-terangan. Duan Du dan Tulong mengangguk secara bersamaan. Dahi Wang Fu berkerut hingga ke alisnya, kini ia menyeringai saat sadar mengapa orang-orang di depannya ini menaruh dendam kepadanya. "Hahaha, karena kalian sudah tahu asal-usulku, maka aku tak perlu lagi menangkap kalian hidup-hidup. Kini aku punya alasan untuk membunuh kalian," tawa disertai aura Wang Fu seketika keluar. Blus, dunia awan seketika berguncang hebat. Duan Du, Tulong dan Bai Han mundur beberapa langkah. Sementara penguasa alam semesta inti ke-6 kini menghela nafas berat, karena ia yakin dunia awan akan hancur akibat pertarungan ini. Terlebih ia tidak mengerti apa yang dibicarakan oleh keempat orang ini, walau begitu, ia tetap akan berada di sisi Wang Fu, karena ia sudah dibayar oleh hukum air tingkat dewa. Tak lama setelah itu, jutaan kultivator datang berkelompok dengan pakaian yang berbeda-beda. Saat penguasa alam semesta inti ke-6 ingin bertanya, sebuah suara terdengar lebih dulu. "Urungkan dulu pertanyaanmu ini, lebih baik kau fokus membantuku, dan ingatlah perjanjian kita," ucap Fang Mu dengan dingin. Penguasa alam semesta inti ke-6 hanya bisa mengkerutkan keningnya, tapi ia tidak menjawab. Kau berhutang penjelasan kepadaku," dengus penguasa alam semesta inti ke-6. Ia hanya bingung, dari mana datangnya jutaan kultivator ini, dan bagaimana bisa jutaan kultivator yang memiliki kekuatan bervariasi ini, mau tunduk di bawah kaki Fang Mu. Duan Du, Tulong dan Bai Han hanya diam saja. Kini mereka telah melayang sekitar 1000 kaki dari daratan utama dunia awan. Akhirnya mereka keluar juga. "Jika begitu, kalian kemari," ucap Duan Du. Slek, wus. Sebuah sobekan seketika muncul di samping Duan Du. Tak lama muncul ratusan ribu prajurit berseragam hitam lengkap, dengan senjata masing-masing. Mereka tak lain para prajurit pembantai yang sebagian ada dunia jiwa, dan sebagian telah dikumpulkan oleh Pin Chang dan Pin Sang di dunia inti ke-6. Flashback. Saat Duan Du datang ke dunia awan, ia merasakan ada banyak sekali hal yang tidak beres, tapi ia tidak memberitahu Tulong dan Bai Han. Jadi ia mengabari Bai An. Bai An membenarkan dan memberitahu jika pergerakan terang-terangan ini dari bawahan klan Ho. Bai An menduga jika klan Ho ingin menguasai alam semesta inti ke-6 ini, dengan maksud menguasai sumber daya yang masih belum terjamah oleh para kultivator. Bahkan penguasa alam semesta inti ke-6 tidak menyadari, jika ia memiliki sumber daya yang melimpah. Tentunya ini adalah campur tangan para pendiri dimensi ini, yaitu klan Bai untuk melihat potensi Bai An, yang digadang-gadang menjadi penguasa alam semesta penerus alam semesta inti ke-9. Tapi itu hanyalah luarnya saja yang mengatakan ingin melihat, karena kejadian ini pernah terjadi di waktu lampau, itu terjadi pada masa Bai Chen ayah Bai An. Setelah ia memenangi banyak pertempuran, kini ia hanyalah sebuah pion bagi para pendiri dimensi. Jadi Bai An yang sudah menebak sedikit tujuan dari mereka, langsung menyuruh Duan Du menyimpan para prajurit pembantai di dunia jiwanya yang masih sebesar pulau kecil. Dan kini Duan Du langsung mengeluarkannya. Flashback N. "Oh, ternyata kau juga sudah menyiapkan pasukan rupanya. Jika begitu mari kita bermain-main lebih dulu," ucap Fang Mu menyeringai lebar. Saat ia ingin menggerakkan tangannya, sebuah robekan lain muncul. Crash! Muncul Bing Lou, Hu Hongmeng, Lang Zai, Ling Wenli secara perlahan semakin banyak yang keluar, hingga terakhir Ling Yanru. Ling Yanru kini memegang kepala Ho Zhen, yaitu penetua sekte es abadi sekaligus prajurit elit klan Ho era kuno. Hal tersebut membuat Fang Mu membelalakkan matanya, ia kini mundur sejauh mungkin. Bukan karena kematian Ho Zhen, melainkan saat melihat wajah Ling Yanru.
Kau Jenderal Klan Ling, ucap Fang Mu sedikit tergagap. Oh, aku tak mengira bocah kecil sepertimu mengenalku juga, ucap Ling Yanru berjalan ke arah Duandu, Tulong dan yang lainnya kini telah berjejer. Setelah itu Ling Yanru menatap ke arah atas. Apakah kau akan terus-menerus diam saja Ho Ming Chun, atau perlu aku keluarkan secara paksa, ucap Ling Yanru dengan dingin disertai auranya, langsung tertuju ke arah tertentu. Blus, Komandan Ho Ming Chun langsung keluar disertai senyum tipis. Aku tak menduga ternyata Anda masih hidup Jenderal Ling, atau aku panggil Jenderal Kematian, karena dulu setiap kali musuh bertemu dengan Anda, musuh Anda semuanya pasti akan mati, tanpa bisa kembali atau melarikan diri, ucap Ho Ming Chun. Tapi aku merasakan kekuatan Anda kini semakin melemah, tidak seperti dulu lagi, jadi aku tak perlu takut lagi, sambung Ho Ming Chun disertai senyum tipis. Saat Ling Yanru ingin membalas ucapan Ho Ming Chun, Duandu dan Bai Han langsung berkata serempak, kita di sini untuk bertarung atau hanya reuni dan bicara saja? Daripada banyak omong, lebih baik seperti ini, ucap Tulong menghilang. Wus, Tulong langsung muncul di depan keempat penguasa dunia yang terlihat masih lemah, karena energi mereka diserap oleh Duandu saat Bai Han mengikat mereka. Crash! Kepala keempat penguasa dunia langsung terbang, tepat menuju Fang Mu dan penguasa alam semesta inti. Ah, kurang ajar, akan aku cincang tubuhmu dasar hewan liar, teriak penguasa alam semesta inti kini dipenuhi amarah, saat ia tidak bisa membantu bawahannya. Ini seolah ia direndahkan oleh Tulong. Saat penguasa alam semesta inti ingin bergerak ke arah Tulong, Duandu muncul dari balik bayangan penguasa alam semesta inti ke-6. Matilah dengan tenang, ejek Duandu. Saat Duandu ingin menusuk dantian penguasa alam semesta, sebuah bayangan muncul di sampingnya. Tidak semudah itu kau membunuhnya di depanku. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.